Selamat siang pejuang muda dan pahlawan ekonomi, tetap di rumah saja, tetap laku. Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan saya Pak Muawal, instruktur SHS, tidak asing lagi buat kalian yang ada di rumah. Saya di sini akan membahas mengenai elemen biaya, ya. Perhitungan harga pokok bahan makanan menjadi suatu elemen itu bagaimana sehingga kita tidak akan mengalami suatu kerugian ataupun di dalam perhitungannya. Jadi nanti akan memang dari materi ini sebetulnya untuk materi yang untuk kalangan bisnis menengah ke atas, karena di dalam pahlawan ekonomi dan pejuang muda itu juga sudah mengalami fluktuasi peningkatan bahwa semua UKM di pahlawan ekonomi sudah menengah ke atas. Makanya saya memberikan materi yang ini. Ya memang agak sulit untuk dipahami, tetapi insya Allah nanti akan saya terangkan, saya jelaskan bagaimana cara menghitung yang benar, ya. Karena di sini saya bahasnya itu berbagai macam variasi, ya, perhitungannya, mulai dari menu planning ABC, kemudian nanti untuk standar setnya dari namanya yang yield, ya, standar set yield dari yang tinggi ke rendah, rendah dan tinggi dan sebagainya, itu nanti akan ada perhitungannya di sini, ya. Nanti tolong diperhatikan benar bagaimana cara penghitungan elemen biaya itu, ya. Apa sih yang dimaksud dengan elemen biaya itu? Ya, yang perlu kita jelaskan di sini yaitu suatu elemen-elemen, ya. Di situ ada beberapa perhitungan yang ada yang namanya material cost, ya. Nah, di material cost-nya itu kita prosentasekan atau food cost material. Itu ada 40%, ada 24%, 20% dan 16%. Nah, masing-masing itu material cost itu atau food cost itu biaya, ya, biaya produksi awal. Misalkan untuk belanja pertama itu kita mengambil 40%. Kemudian untuk upah buruh itu kita dapat 24%. Kemudian overhead itu biaya-biaya yang tidak terduga atau biaya-biaya yang lain sampingannya seperti listrik, air, penyusutan alat dan sebagainya. Itu 20%. Kemudian ada profit atau keuntungan, ya. Itu ada 16%. Jadi nanti dari total cost itu ada 84%. Nah, kenapa kok 84%? Ada estimasinya nanti, ya. Estimasinya kita total cost-nya, total cost itu total pembelanjaan keseluruhannya, kemudian ditambah lagi dengan total sales, total penjualan itu 16%. Itu jadi nanti bagaimana cara menghitung, ya, kita hitung nanti berapa persentase yang kita inginkan. Itu sudah ada persentase yang dinyatakan di situ, seperti untuk biaya pegawai atau buruh, ya, itu biaya yang konstan, yang tetap, ya. Jadi pertama kali untuk labor cost itu biaya yang tetap, jumlahnya tidak mengalami fluktuasi, yaitu atau stabil, ya, untuk biaya buruh itu. Kemudian dari gambar di atas itu rumusnya itu sederhana. Total sales itu dari jumlah total cost profit atau kita sebutnya TC, ya. TC itu total cost ditambah profit. Itu di dalam penghitungan total sales. Jadi total sales di sini itu kan ada 16, itu diambil dari total cost dikurangi profitnya. Tuh, ya. Itu. Kemudian total cost-nya itu diambil dari mana? Total sales dikurangi profit. Ya. Total sales dikurangi profitnya. Kemudian profit itu sendiri dari total sales dikurangi total cost, dan food cost persentase itu total food cost dibagi total sales kali 100%. Itulah cara penghitungannya nanti. Jadi sebagai elemen biaya seperti itu. Nah, kemudian di situ ada yang namanya selain ada food cost itu ada yang namanya flash food cost, ya.
cost yang tertinggi terjadinya antara flash cost itu karena apa? Karena adanya tagihan pada food sales. Ya. Yaitu antara 3 sampai 5 hari. Bukan hitungan bulan sebetulnya. Ya, bukan hitungan bulan. Ya, dari food cost, kemudian elemen biaya, kemudian di situ ada flash cost, itu perhitungan dilakukan dalam jangka pendek 3 sampai 5 hari. Setelah itu ada pelaporan yang tercantum di situ, food cost to date sampai dengan tanggal ini. Berarti para Bapak Ibu pejuang muda dan pahlawan ekonomi, di situ kalau hari ini berapa yang laku, itu sudah dapat dihitung. Namanya food cost total date sampai dengan tanggal ini. Ya, tanggal 15 sampai tanggal ini berapa yang laku. Kemudian ada food cost total day pada hari ini saja. Ya, kemudian allowance itu hutang yang dimiliki kitchen. Jadi ibu mempunyai hutang berapa, itu sudah dihitung. Ya. Itu terjadi karena apa? Adanya cost karena terjadinya pesanan mendadak. Ya. Kemudian food sales, hasil penjualan makanan. Kalau ya tidak hanya food saja ya, bisa minuman. Di situ sudah dicantumkan. Jadi kenapa terjadinya pembengkakan, terjadinya cost tinggi? Karena terjadinya pesanan mendadak. Jadi kalau pesanan mendadak itu kita tidak bisa menghitung tiba-tiba. Ya. Karena perkembangan kenaikan harga di luar sana itu selalu berubah. Hari ini dengan harga daging ayam 36 per kilo. Ya. Besok berapa? Kita juga tidak tahu. Telur sekarang sudah mengalami kenaikan menjadi 23.500. Nah, kalau kita tiba-tiba ada pesanan mendadak, kita tidak bisa mengambil harga yang hari ini. Misalkan besok, tiba-tiba besok ada pesanan brownies sekian potong, sekian porsi. Tetapi kita membeli harga telurnya hari ini. Tetapi besok itu sudah berubah lagi dengan harga yang lebih tinggi. Atau harga yang lebih rendah. Kalau lebih rendah tidak akan bermasalah. Tetapi kalau harga itu lebih tinggi, maka akan terjadinya kenaikan yang signifikan. Ya, kenaikan. Itu di dalam perhitungannya. Ya. Berikutnya kita ke yang perhitungan berikutnya. Nah, di sini elemen biaya pegawai. Biaya pegawai atau lobur merupakan fixed cost, biaya tetap. Ya, tidak mengalami perubahan dengan stabil. Ya. Kategori biaya pegawai itu gaji dan upah. Misalkan menerapkan gaji, upah, kemudian uang lembur, tunjangan, ya, tunjangan tetap, asuransi pegawai, pajak dan sebagainya. Ini bagi karyawan tetap biasanya. Ya. Pos-pos itu untuk pembayaran tenaga casual, honor, training itu akan berbeda lagi. Nah, karena kita masih dalam produksi rumahan, yang kita untungkan itu hanya pada upah per harinya saja. Ya. Tuh, jadi kalau nanti sudah mempunyai karyawan tetap, ibu harus menerapkan gaji, pokok, kemudian uang lembur, tunjangan, ya. Kemudian kalau ada asuransi, kemudian pajak penghasilan, itu biasanya dibayar perusahaan. Itu kalau perusahaannya itu besar. Ya. Jadi itu. Jadi perusahaan besar pasti akan mengalami pembayaran untuk karyawannya, biaya makan karyawan dan sebagainya. Pendidikan apabila perlu. Pendidikan itu mungkin untuk dikursuskan dan sebagainya itu. Nah, itu semua masuk ke dalam biaya pegawai. Ya. Gaji, upah, uang lembur dan sebagainya. Ya. Dalam katanya dengan labor cost itu, produktivitas manajemen perlu memperhatikan kebutuhan pegawai umumnya, yaitu gaji dan upah yang layak. Sekarang UMR-nya kota Surabaya kan tertinggi 4 sekian. Nah, tetapi di dalam UMKM-nya kita, ya kita tidak perlulah menganut dari standar yang ada di Surabaya. Ya. Sekarang kita menganut aturan yang ada di perusahaan, perhotelan dan sebagainya itu per hari untuk casual atau honorer itu sekitar 120 per harinya. Ya. Jadi itu yang dihitung nanti di dalam upah gaji. Kemudian tunjangan itu bila perlu diberikan kalau karyawannya tetap.
Ya, kalau tidak juga tidak akan masalah. Kemudian kita menghitung menggunakan ilmu planning. Ya. Sebelum ke planning, saya akan merangkan untuk sales itu apa sih? Selling price itu. Ya. Cara menentukan harga jual itu bagaimana? Ya. Selling price itu diambil dari total food cost. Total food cost itu total belanja yang kita keluarkan kali 100 dibagi cost prosentase. Ya. Contohnya, misalkan total food cost pembuatan risoles hari ini misalkan kita memproduksinya dengan biaya 10.000. Ya. Kemudian food cost kita tentukan itu 35. Ya. 35. Selling price-nya, harga jualnya itu bagaimana? Berarti 10.000 kali 35%. Itu akan ketemu 28.571. Ya, itu sudah perhitungannya sudah seperti itu, sudah masuk ke dalam perhitungan. Nah, jika kita itu mempunyai ada servis pelayanan, kalau hotel itu kan mesti ada pelayanannya ya, itu 21%. 21% itu 11 ke dalam karyawan, yang 10 untuk pajak. Ya, tuh. Itu yang kita permudah seperti itu. Jadi selling price-nya berapa? Akan ketemu berapa? Kalau ditambah dengan take and service 21%, maka total cost-nya itu nanti akan menjadi 34.285 atau kita bulatkan menjadi 35. Nah, 35.000 itu dari total food cost hari ini, dari jumlah yang kita tentukan. Berapa porsi yang kita tentukan? Ya. Kita tentukan berapa porsi. Kalau jumlah porsinya itu misalkan kita bagi 10, ya 35.000 dibagi 10 akan ketemu harga jualnya. Ya. Akan ketemu harga jual. Itu yang kita hitung seperti itu. Jadi selling price-nya ketemu berapa? 40.000. 40.000 itu didapat dari 28, kita bulatkan menjadi 40, dari 35 itu bisa kita bulatkan menjadi 40. Karena ada estimasi tadi. Bukan itu. Kemudian cara menghitung yang lainnya dengan menggunakan rumus BBM. Ya, rumus BBM. Ya. Ini kita selling price-nya kita ke BBM-nya. Bawah, Mas. Terus. Ya. Contohnya, hitunglah biaya BBM itu biaya bahan makanan, ya. Biaya bahan bakar, biaya penyusutan alat, biaya tenaga kerja, ya, keuntungan bersih, harga jual dan harga pokok. Contohnya, jika pesanan kue kita 750 porsi dengan biaya makanan ya 4.500.000 dengan persentase BBM-nya 40%, biaya bahan bakarnya 15%, penyusutan alat 15%, biaya tenaga kerja 12% dan keuntungan bersih 18%. Harga jual bagaimana? Ketemunya dari 750 itu nanti akan ketemu harga jualnya berapa per porsinya. Itu menghitungnya bagaimana? Biaya bahan makanan dibagi biaya bahan makanan persentase seperti yang saya sampaikan tadi, atau dengan food cost 35% tadi ya. Ya, kita tentukan 30%. Jadi food cost itu bisa naik turun. Bisa 35 sampai 40% maksimalnya ya, 40. Jangan sampai terlalu tinggi. Ya, dikalikan 100%. Jadi 4.500.000 dibagi 40% kali 100%. Ya. Atau ketemunya ya 11.250.000 dibagi jumlah pesanannya berapa? 750. Akan ketemu 15.000 per porsi. Itu harga jual.
Nah, dari perhitungan harga jual itu, kalau kita rinci, itu nanti harus sama hasilnya. Ya, hasilnya harus sama. Di sini BBM, biaya bahan makanan itu berapa yang kita tentukan 40. Berarti 40 per 100 kali 11.250. Itu ketemu 4.500.000. Kemudian biaya bahan bakar kita tentukan 15%. Berarti 15 dibagi 100 kali 11.250. Semua dikalikan dari harga jual. Ya, Bapak Ibu dan pejuang muda, semuanya dikalikan dengan harga jualnya. Ya. Kemudian penyusutan alat kita tentukan 15%, biaya tenaga kerja 12%, dan keuntungan bersih 18%. Jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu pejuang muda dan lain sebagainya selama ini menghitungnya dengan awang-awang, sekarang dengan adanya materi elemen biaya ini harus dihitung seperti ini. Ya. Jadi prosentase itu sudah kita tentukan sendiri. Ya. Jumlah prosentase kalau kita total kan hanya 100. Ya, 100. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira yang harganya hanya 15.000, kita harga 7.000, kita akan 3.000, tidak bisa seperti itu. Ya, kita harus menghitung benar-benar kita hitung. Pak, tenaga kerjanya hanya saya sendiri, ya tetap dihitung. Penyusutan alat apakah setiap hari dihitung? Dihitung. Kenapa penyusutan alat itu kok dihitung? Karena pada saat nanti, karena alat itu memang beli sekali. Dalam beli sekali itu kita hitung jumlah penyusutan alatnya dapat berapa, itu kita kumpulkan. Ya. Kalau nanti ada kerusakan alat, kita tidak perlu lagi mencari modal. Jadi penyusutan alat itu sudah kita pakai di situ. Ya. Kemudian biaya tenaga kerja, walaupun tenaga kerjanya kita sendiri ya tetap kita hitung. Keuntungan bersihnya berapa ya kita hitung. Di situ kita tentukan. Jadi kalau Bapak Ibu dan pejuang muda itu menentukan persentase, itu terserah. Misalkan biaya bahan makanan itu tidak sampai 40%, bagaimana boleh 35%. Biaya bahan bakarnya 20, ya tidak masalah. Tenaga kerjanya kita buat 15, terserah monggo. Yang penting totalnya 100%. Pak, nanti harga kuenya akan terlalu tinggi. Ya memang, harga kuenya seperti itu. Ya, kalau kita mau untung-untungan ya kita hitung seperti itu. Ya. Walaupun di luar sana saya tidak mengatakan bisnis-bisnis yang di UKM yang sudah besar namanya, ya saya tidak menyebutkan satu persatu dari UMKM itu memang ada yang sudah besar. Apakah secara perhitungan seperti ini saya tidak tahu. Dia menghitungnya seperti apa. BEP-nya bagaimana? Break even point-nya. Break even point itu kan titik impas. Impas enggak? Apakah sudah mengikuti peraturan seperti ini? Perhitungan yang sangat sederhana. Belum nanti menghitung dengan cara, karena perhitungan itu ada yang dengan menu planning ABC, dengan dengan material cost yang tadi persentase estimasi seperti itu. Tapi kita buatlah yang simpel seperti ini misalkan, ya. Jadi kita harus tahu penyusutan bahannya seperti apa. Nah, karena sell itu artinya menjual, price itu harga jualnya ditentukan sekian. Nah, seperti yang ada punyanya siapa tiba-tiba dalam satu porsi kuenya lapis Surabaya satu dengan ukuran sekian 80.000. Dari mana Ibu menjual 80.000? Ya pokoknya harga jualnya ini saya kalikan sekian Pak, saya harga totalnya ini, biaya produksinya sekian dan sebagainya, total jadinya sekian saya jual. Tenaganya dihitung, tenaganya kan sendiri, ya tidak bisa Bu. Jadi tenaga kerja, penyusutan alat, ya penyusutan alat itu masuk diantaranya listrik dan air. Ya. Tenaga kerja, penyusutan alat itu. Biaya bahan bakar itu diantaranya itu juga gas yang kita gunakan. Ya. Itu prosentasenya misalkan berapa? BBM dengan BPA itu lebih besar BPA karena di situ kan ada listrik, ada air. Ya.
itu bagaimana? Boleh listrik dan air itu dimasukkan ke dalam BBB atau BBA, tergantung dari persentase. Kalau dengan material cost tadi, dengan menggunakan overhead tadi, ya, kita break, ya, karena ada pesan-pesan berikut ini. Pahlawan ekonomi di rumah saja pasti laku. Ya, kita kembali lagi, ya, pahlawan ekonomi dan pejuang muda di rumah tetap laku. Kita kembali ke biaya lain, ya, biaya-biaya lain, nanti ke menu planning, kemudian nanti akan ada konversi resep, ya, konversi resep itu dari resep yang tinggi ke resep yang lain, ya. Kemudian ke biaya elemen biaya lain. Jadi penghitungannya bagaimana? Di dalam elemen biaya lain, ya, semuanya itu sebetulnya perhitungan itu sama. Berawal dari food cost. Food cost itu biaya yang dikeluarkan. Ya. Food cost persentase adalah total food cost dibagi total sales kali 100%. Semua pasti akan dilakukan dengan 100%. Ya. Jadi kalau 100% antara atas dengan total yang ada di bawah harus sama karena 100%, ya. Kemudian total sales itu total yang dijual itu bagaimana? Total cost ditambah dengan profit. Profit itu keuntungan berapa tadi, ya? Keuntungan bersih tadi, ya, keuntungan bersih yang kita sepakati tadi berapa? Ya. Kemudian ada total cost-nya sudah, kemudian itu total sales dikurangi profit. Jadi total cost itu jumlah, ya, cost-nya berapa, itu dari total penjualan dikurangi dengan penghasilan. Nah, profit sendiri apa? Total sales dikurangi total cost. Jadi semuanya itu hanya tambah dan kurang, ya. Tetapi harus menggunakan perhitungan yang matang. Perhitungannya seperti yang tadi, yang mulai BBM, BPA, dan sebagainya. Kemudian gross profit. Gross profit itu pendapatan kotor, ya. Itu jadi total sales dikurangi total food cost. Kemudian ada net profit. Net profit itu penghasilan bersih, ya. Total sales dikurangi total cost. Kemudian dari selling price, harga jualnya tadi, jadi total food cost kali 100 ditambah cost persentase. Tuh, ya. Itu elemen lain, kalau mau pakai elemen lain seperti itu. Kemudian kita misalkan kita ke aplikasi dengan menu planning ABC, ya, ke menu planning ABC sekarang. Nah, di dalam menu planning ABC, A itu adalah cost persentase, kemudian B harga bahan pokok makanan atau food cost, kemudian C itu harga jual. Jadi bisa ditarik kesimpulan A itu bagaimana menghitungnya? B per C kali 100 persentase, ya. Kemudian C itu diambil dari B dibagi A kali kali 100. Itu masuk ke dalam harga jual, ya. Kemudian B harga bahan pokok makanan itu didapat dari C kali A per 100. Jadi seperti itu. Sama perhitungannya, ya. Jadi kalau sudah ada persentase seperti ini, pejuang muda dan Bapak Ibu pahlawan ekonomi yang di rumah pasti laku, tolong mulai saat ini, mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya dihitung seperti ini. Coba di dalam perhitungan itu nanti akan ketemu rugi atau laba dengan rumus-rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau Bapak Ibu dan pejuang muda itu adanya kerugian, berarti selama ini Anda rugi, belum untung. Secara kasat mata 1 bulan income saya 60 juta Pak, 70 juta, 30 juta. Apakah sudah betul dihitung dengan menu planning ABC atau perhitungan yang lainnya? Belum. Yang penting dapat orderan sekian, dapatnya sekian, dapatnya sekian, dapatnya sekian. Berarti tidak menerapkan dengan perhitungan food cost.
Kalau kita mau mengetahui benar tidaknya, makanya kadang-kadang saya ada laporan pada saat kita di di kasa waktu itu, kita sering ketemu dengan kita sering ngobrol, Pak keuntungan saya sekian, Pak saya sekian. Saya hanya tertawa saja karena apakah sudah dihitung matang dengan menggunakan rumus, ya. Karena seberapa jumlah gram yang kita pakai itu pun harus kita hitung, ya, harus kita hitung. Ya, saya misalkan, saya berikan contoh, saya membuat bluder. Satu resep bluder itu menghabiskan dari tepung 1 kilo menghabiskan telur 200 gram kuning telur. Nah di situ ada elemen butternya sekian, bread improvernya sekian dan sebagainya. Kan kita tidak bisa menghitungnya bagaimana. 5 gram bread improver itu berapa harganya? Ya kita bagi. Kalau satu kantong bread improver itu 500 gram dengan harga sekian ribu, ya kita bagi. Misalkan 35.000 dibagi 500 gram, itu ketemunya 1 gramnya berapa? Ya dihitung yang dimasukkan ke dalam resepnya itu. Harus seperti itu. Dihitung, yeast 100 gram itu berapa? Baking powder 1 gram itu berapa? Apakah kita beli hanya 100 gram di toko ada? Tidak ada. Paling sedikit 50 gram. Kalau kita pakai dengan merek yang kupu-kupu apa itu kan hanya satu. Ini kan 7.000. Itu berapa gram? Padahal kita memerlukan sekian. Nah, itu semualah dihitung per gramnya. Dengan usaha saya, misalkan saya membuat dan bluder sekian tadi memerlukan sekian, tenaga kerjanya sekian, biaya operasional saya sekian, penyusutan alat dan sebagainya, akan jatuh harga satu bluder, seperti bluder cokro itu, ketemunya BEP-nya itu 5.000. Kalau kita datang ke cokro, ke Madiun loh harganya sudah 10.000. Berarti kenaikannya berapa persen? 100%. Kok bisa 100% di sana? Nah itulah karena mereka menghitung dengan sistem perhitungan yang benar. Di sana kan ada karyawan juga. Nah, penyusutan alatnya dihitung. Bukan alat sekali pakai. Bukan. Tenaga kerjanya, listriknya, airnya, sewa tempat dan sebagainya dari mana? Ya dihitung. Sehingga kalau kita hitung keseluruhan satu resep itu dari 1 kilo tepung itu sekitar jadi 60-70. Ya, 60 sampai 70. 65 lah kita estimasi 65. 65 kali 5.000 misalkan. Sudah dapat berapa kita? 60 kali 5.000 aja 300. Ya. 5 kali 5 25. 325. Ya kita hitung lagi. Berapa tepung 1 kilo? Berapa yeast 1 gram? Berapa telur 200 gram? 200 gram itu saya sudah menerangkan berkali-kali bahwa 1 butir telur itu 60 gram. 60 gram kita pecah. 10 gram di kulit, 30 di putih, 20 di kuning. Itu sudah rumus. Nah, kalau kita perlunya 200 gram kuning telur, ya dikalikan saja. 200 dibagi 20, hanya ketemu sekian butir. Kan begitu. Paling enggak lah kita sampai tidak sampai 2 kilo. Hitung sudah harganya sekian. Akhirnya ketemu kalau biaya produksinya hasilnya, selling price-nya ketemunya 5.000. Ya. Dengan total cost-nya sekian. Ya. Persentase sudah kita persentase. Jadi kita ketemunya 325, padahal di dalam perhitungan total food cost-nya hanya ketemu sekitar 150. Jadi kita hitung, kita nggak tahu, oh sekian ternyata. Ya, hanya sekian. Nah, itulah gunanya di dalam penghitungan biaya. Ya. Kemudian kita ke konversi resep. Bagaimana cara mengkonversi resep? Ya, konversi resep itu menurunkan dari resep, ya,
Ya. Konversi resep. Konversi resep itu mengubah resep dengan konversi, mencari konveksi faktor CF ya. Jadi untuk konversi faktor atau CF dengan membagi new yield atau NY atau porsi yang diinginkan dengan old yield atau porsi semula ya. Jadi CF-nya bagaimana? NY per OY. New yield per old yield. Old itu lama. Porsi yang lama. Misalkan porsi lama 10 porsi akan dibuat resep menjadi 100 porsi. Maka CF-nya berapa? Ya 100 dibagi 10 ketemu 10. Nah itu kalau dari 10 ke 100. Tapi kalau dari 100 ke 10 bagaimana? Ya kita balik. Ya. Kita balik. Berarti bagaimana? 10 dibagi 100 ketemunya 0, berapa persen. Ya. Contohnya, di sini ada contoh resepnya. Nah ini. Diketahui standar resep 200 porsi dengan konversi dalam resep 125 porsi. Berarti Y200 ke Y125. Ya, pejuang muda dan Bapak Ibu pahlawan ekonomi bisa disaksikan di layar itu cara menghitungnya bagaimana. Di bawah ini dan dimasukkan ke dalam resep konversi dari Y125 dengan menggunakan rumus yield tadi. Misalnya di situ ada daging sirloin. Kuantitinya 200. Dari 200 itu perlunya 8 kilo atau 8.000 gram. Dengan porsinya 250 gram. Nah, kalau kita turunkan menjadi 125, jadi resep dari 200 ke 125, bagaimana caranya? Di situ ketemu 500 gram. Ya, yaitu dari 8.000 itu dibagi 0,625%. Nah, 0,625% itu didapat dari 125 dibagi 200. Ya. Jadi kalau sudah ada perhitungan seperti ini, Ibu tidak akan mengalami kesulitan di dalam penentuan jumlah bahan. Tidak terjadinya overlap. Overlap itu kelebihan bahan. Ya, tidak terjadinya kelebihan bahan-bahan itu tidak akan terjadi karena kita sudah menghitung berdasarkan rumus. Jadi dari 200 diturunkan menjadi 125. Itu kan penurunan, bukan kenaikan. Ya, di dalam resepnya seperti itu. Nah, semuanya akan ketemu nanti. Ya. Dari 125 kalau untuk porsinya 250 ketemunya berapa? Ya hanya 2 gram kalau butter yang digunakan. Jadi semuanya dikalikan ya di situ. Ketemu 500 gram. 5.000, 5 kilo. Jadi dari daging 800 itu dalam porsi 200. Kalau di dalam porsinya 125 kita hanya perlu yang namanya 5.000 gram atau 5 kilo. Tuh. Jadi tidak bisa awangan, Bu. Ya. Tidak bisa mengawang-awang di dalam penggunaan. Terutama di dalam nanti ada pesanan misalkan dari nasi bungkus biasanya kita membuat 200 kemudian turun menjadi 125. Kemarin saya pakai 8 kilo daging saya jadikan 200 dengan porsi sekian. Kalau 125 bagaimana ya? Kita bagi seperti ini, tidak bisa awangan seperti itu. Jadi cara menghitungnya dari 8.000 itu dibagi 0,625 kan ketemunya sekian. Nah, 625 itu dari mana? Dari resep yang 125 dibagi 200. Ya, kalau naik itu lebih gampang, tapi kalau turun itu ya. Sama semuanya nanti akan ketemu seperti itu. Jumlahnya berapa akan ketemu. Ya. 125 gram butter ya kali 0,65 akan ketemunya sekian. Salad oil 50 cc ya dibagi 6, sekian akan ketemunya berapa itu semuanya nanti akan ketemu ya.
itu di dalam standar resep ya, per porsi. Itulah yang namanya konversi resep ya. Atau dalam bentuk yang lain kalau kurang jelas, slide berikutnya lah ini ya. Standar resep tadi akan ketemu seperti ini. Yield 125 itu ketemunya berapa? Berarti 125 kali 125 per 200 akan ketemu sekian ya. 78, 50 ya. 50 kali 6 ketemunya seperti ini ya. Jadi kalau resepnya kita pakai 125, wis kita hitung seperti ini aja. Jangan diawang-awang ya. Jangan diawang-awang. Saya tidak yakin dengan penggunaan yang Bapak Ibu yang dijual itu seperti yang punyanya, ya maaf saya sebutkan ya, Sego Sugih. Mereka membuat porsi yang segitu banyak itu apakah sudah mengalami penghitungan seperti ini? Sausnya berapa, bawang bombaynya berapa, bawang putihnya berapa, daging yang lunaknya itu berapa dan sebagainya, itu akan ketemu sekian. Jadi laporan kemarin seperti itu apakah sudah mengalami perhitungan yang seperti ini ya. Dulu waktu sebelum pandemi mereka sudah menjual sekian resep, sekian porsi. Pada saat pandemi ini menjadi turun, apakah dengan harga yang sama ya? Tentunya tidak sama, karena penurunan dari porsi yang tinggi menjadi porsi yang rendah. Nah, saya melihatnya pun pada saat dia menjual pun tidak berupa ukuran porsinya juga tidak akan sama. Semuanya tidak akan pernah sama. Saya melihat mereka itu seperti tahu campur, lontong, kikil dan sebagainya, tidak sama dia menghitungnya, memberikan porsinya. Oh, kalau ada yang kenal saya beri kuah yang banyak. Oh, yang tidak saya beri kuah yang sedikit. Oh, saya kasih daging. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu dan pejuang muda, harus sama. Karena kita sudah menghitung. Sehingga endingnya apa yang terakhir? Loh, masih sisa tapi tidak sama. Antara daging yang bagus dengan daging yang tidak dan sebagainya. Ya. Jadi harus dihitung sama. Beratnya sama. Sama kalau kita membuat adunan. Kenapa di dalam pembuat adunan roti itu kok juga harus digramkan? Kalau donat 50 gram, kemudian bisa 20 gram, 30 gram, semuanya itu sudah dihitung dengan ini. Standar resepnya ini. Jadi kita tidak ngawur di dalam memberikan perhitungan itu tidak harus ya. Pokoknya laku Pak, daripada tidak laku ya tidak bisa seperti itu. Kalau semuanya seperti itu bisa, akhirnya apa terjadinya? Kerugian. Itulah yang menjadi kerugian pada saat kita di sini ya, porsi size-nya seperti itu ya. Ini yang di dalam standar food cost-nya sampai per porsinya sudah diketahui seperti itu ya. Jadi tolong Bapak Ibu dan pejuang muda, mulai sekarang sudah harus ada perhitungan-perhitungan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Sudah saya sampaikan semuanya. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, mumpung ada ketemu kita ya. Kalau di dalam cost faktornya, misalkan di dalam porsi 15% ya, di dalam 15% ya, misalkan porsi 50 akan dibuat resep menjadi 15%, itu berarti 15 dibagi 50 akan ketemu 0,3 ya, seperti itu. Jadi standar yield konversi resep seperti itu nggih. Bapak Ibu jangan mengubah ya. Memang kalau saya dari dulu ya seperti itu, ngomong apa adanya ya, blak 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 blak. Kalau tidak sesuai dengan itu Pak Muawal nggak mau, biasanya seperti itu ya. Jadi jangan heran dengan perhitungan-perhitungan yang saya sampaikan seperti itu. Dari nanti ada sesi tanya jawab, silahkan untuk bertanya sebelum Bapak Ibu tahu ya. Sebetulnya banyak ya, itu mengenai ada GTC dan sebagainya, itu sebetulnya sudah banyak sekali ya perhitungan-perhitungan itu, tapi pada dasarnya sama, menghitungnya itu melalui prosentase. Atau istilahnya tadi kita mengacu ke material cost ya, material cost yang tadi yang kita sepakati berapa ya. Kalau saya lebih suka dengan menggunakan material cost itu dengan prosentase yang 40 tadi
Karena kita pakai 40 itu lebih mudah penghitungannya, ya. Ada mudah perhitungannya di dalam penghitungan selling price atau food cost-nya tadi, ya. Pasti akan nanti tidak akan melalui kerugian kalau Ibu melalui perhitungan ini, ya. Semua telah dihitung, ya. Tenaga kerja kita juga kita hitung, ya. Akan kita hitung melalui persentase yang kita pakai, itu namanya elemen biaya tadi, ya. Jadi material cost-nya berapa, buruh, overhead dan sebagainya, ya. Kita kembali sebentar lagi setelah iklan berikut ini. Pahlawan ekonomi dan pejuang muda di rumah aja pasti laku. Selamat berjumpa kembali. Oh, dari Gria Daun, terima kasih Gria Daun. Saya mau awal, sip, di kamera tidak kinclong. Enggak Bu, biasa aja, ya cuma perawatan sedikit lah. Terima kasih Bu Gria Daun sudah memberikan inspirasi kepada saya banyak. Saya sudah menimba ilmu dari Gria Daun, ya. Di dalam saya oleh profesi Bu sekarang jadi batik sama dengan Ibu, batik yang dari daun jati, ya. Tapi saya sudah mengembangkan, saya yang pakai bunganya Bu, ya. Nanti saya pamerkan ya Bu ya, bunga dari bunga jati yang saya batikkan di kain, ya. Kemarin Nurul Kirana, semua awal glowing banget. Oh, dagangan Bu. Terima kasih Bu Nurul Kirana. Rina Souvenir, kata Rina menyimak dengan seksama, chef keren yang sedang membagi ilmunya. Salut Pol buat semua awal. Ya, terima kasih. Tanpa mereka saya tidak bisa. Ya, tanpa pahlawan ekonomi dan pejuang muda saya tidak bisa duduk di sini. Ya. Jadi kita menimba ilmu bareng-bareng. Ya, tuh ya. Kemudian ada lagi perhitungannya nanti. Nah, apa dimaksud dengan harga jual ini loh Bu? Ya. Apa yang dimaksud dengan harga jual? Harga jual adalah harga semua bahan makanan yang telah ditetapkan dan sudah ditambah dengan variabel-variabel. Variabelnya tadi apa saja? Di situ ada unsur-unsur dalam harga jual adalah harga pokok bahan makanan, BBM, biaya bahan pokok makanannya tadi. Bukan biaya bahan bakar minyak loh ya Bu, BBM tadi. Kemudian harga, ada biaya karyawan, biaya lain-lain, overhead, biaya lain-lain tadi, ada keuntungan, harga jual dan laba. Itulah apa yang dimaksud dengan harga jual. Jadi jangan harga jual apa Bu? Ya wis harganya tak jual Pak dengan ini, ya nggak bisa. Harga jual itu apa? Dari unsur-unsur harga jual itulah ada harga pokok bahan makanan atau food cost. Kemudian harga pokok bahan makanan atau food cost, semua biaya bahan makanan yang dibutuhkan dalam pengolahan makanan pada suatu periode. Nih, harga pokok panganan. Jadi food cost-nya itu semua biaya bahan makanan. Garam walaupun sak jimpit ya dihitung. Bread improver hanya 1 gram ya dihitung. Karena semuanya itu penghitungan. Nah Pak, saya kemarin belinya sekian kok, masih ada sisa, sudah dihitung. Salah. Kemarin belinya sekian, perlunya sekian, ya dihitung dari gramnya itu. Ya, kebanyakan dari UMKM itu tidak. Hari ini saya perlu bread improver hanya 5 gram. Saya belinya 50 gram di Sinariong dengan harga 10.000. Yang saya masukkan ya 10.000 itu, ya salah Bu. Ya, harga 10.000 itu dibagi 50 gram, ketemunya 1 gramnya berapa? Itu. Jadi jangan dibebankan pada produksi di awal. Kalau dibebankan pada produksi di awal ya harganya ya lebih mahal di awalnya. Kemudian di harga-harga berikutnya ya murah. Lah kok murah? Lah udah dihitung bread improvernya. Baking powdernya juga tidak dihitung. Karena di dalam pembuatan misalkan dalam buat donat itu kan ada bread improvernya 3 gram, baking powder 5 gram, dari 1 kilo tepung lah ya. Itu kan sekian. Gulanya 125 gram. Ya saya belinya 1 kilo 12.000 ya Pak. Ya enggak bisa Bu, 12.000 diikutkan dalam perhitungan tepung 1 kilo. Ya dihitung yang 125 gram itu. Berarti 12.000 itu dibagi berapa?
1 kilo itu kan 1000 gram, ya dibagi 1000 gram, ketemunya berapa gram. Ibu perlunya 125 gram, ya dikalikan sekian itu. Ya, harga pokoknya seperti itu. Mungkin dari materi ini mungkin masih bingung ya Bapak Ibu dan pejuang muda untuk menghitungnya. Jadi ya itu tadi, cara menghitungnya bagaimana? Harga dari, kita kan beli kan tidak bisa beli hanya eceran di bahan kue itu kan tidak bisa kan beli yang 1 gram, 2 gram, 3 gram. Padahal di dalam resep itu perlunya hanya sedikit gram. Ya, tidak bisa menghitungnya. Ya menghitungnya ya bagaimana dari gram yang kita beli itu dibagi dari harganya tadi. 10.000 dibagi 100 gram. Dari 100-nya itu ketemunya berapa? Kita perlu berapa? Ya itu yang kita kalikan. Sehingga jangan diantem kromo dalam arti wah sekian. Nah, sekian enggak bisa. Ya, itu dia di dalam harga pokok. Di dalam food cost seperti itu. Kemudian biaya karyawan. Semua biaya yang dibayarkan kepada karyawan baik yang dibayarkan langsung maupun dalam bentuk lain. Ya. Ini biaya karyawannya. Biaya lainnya overhead tadi, ya, biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya karyawan. Salah satu unsurnya biaya yang tidak termasuk di situnya. Ya, ya tadi kan ada overhead berapa persen dan sebagainya. Simpel, Bapak Ibu mau pilih yang mana dari menu planning ABC atau material cost atau BBM, BPT, BPA dan sebagainya tadi untuk menghitung. Ya, cara menghitungnya pilih yang mana yang lebih simpel saja. Yang penting di dalam harga jual itu sudah tercantum. Di situ sudah ada unsur-unsur, sudah ada yang dihitung per unit-unitnya itu dihitung semuanya. Ya, jangan asal jangan asal menghitung. Ya, tuh ya, Bapak Ibu dan pejuang muda silakan mengajukan pertanyaan. Kalau tidak ada nanti ya closing saja ya. Sudah saya beri masukan, kita kasih motivasi dan sebagainya. Kalau belum tahu, tanyakan sekarang juga mumpung ketemu dengan saya. Ya. Ini dari Pak Kristofus Ariwijayahu. Kalau salah satu bahan utama dalam resep harganya kulakan naik drastis, fluktuatif musiman. Sedangkan harga jual tetap apa sebaiknya yang harus dilakukan? Nah ini Pak Kris. Salah satu bahan utama dalam resep harga kulaan naik drastis. Nah, Bapak di dalam penggunaan itu resep itu berapa persentase? Berapa persen yang dipakai? Ya. Harga jual tetap ya nggak bisa ya, tetap aja dinaikkan harga jualnya. Ya. Harga jualnya tetap dinaikkan, nggak bisa dengan harga jual sekian. Nah, telur dulu 17.000 sekarang jadi 23.500. Masa ya harganya tetap? Ya enggak bisa, Pak. Tetap harus dinaikkan harganya. Ya. Tidak bisa. Tetap harga jual itu tetap dihitung. Ya. Mungkin kemarin Pak Kris belum menghitung ya harga jualnya itu. Tidak menghitung sesuai dengan perhitungan ini. Ya. Sebaiknya dihitung Pak Kris. Ya. Dihitung mulai sekarang. Ya, mulai sekarang dihitung. Ya, dihitung berapa perlunya seperti ini, jumlahnya sekian, ya. Seperti yang saya sering mengikuti dengan beberapa UKM yang bergabung di Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda itu sering posting di Facebook, saya selalu mengikuti mereka jualannya kok semakin lama semakin kenaikan, ada kenaikan seperti Bit Ardi itu browniesnya aneka macam brownies dengan harga yang sekian, dengan rasa sekian dan sebagainya, ya. Itu harus perlu kalkulasi harga ya. Kalkulasi harga jualnya itu apa sudah betul. Sesuai dengan aturan yang sudah saya sampaikan, perhitungannya seperti itu ya. Kemudian dia membuat volume sekian, timbangan dan sebagainya. Tolong kalau nanti di dalam penjualannya ukuran tetap seperti ukurannya itu, dengan harga apapun kenaikan itu tetap kita pakai ya. Ada kenaikan tentu dengan kondisi seperti ini kenaikan bahan akan meningkat. Apalagi kita menjelang Natal dan tahun baru itu
yang terjadi kenaikan di harga di pasaran. Ayam, telur itu sudah meningkat. Tapi kalau tepung dan yang lainnya masih stabil. Ya, tepung masih stabil dengan harga per kilonya yang curah hanya 8.000, 9.000 itu yang curah, tapi kalau dalam kemasan itu 12.000 sekian ya. Itu tetap, cuma yang harga-harga yang lain seperti telur yang kenaikan, butter dan sebagainya. Itu ya. Tuh. Dah, sampai ketemu di lain kesempatan. Kalau kurang jelasnya bisa melewati di grup Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda. Pahlawan ekonomi dan pejuang muda di rumah saja pasti laku. Semangat, yes!